Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Wih, apa kabar bos di siang hari ini, bosku? Podcast bersama tamu dari kota Bintaro, aslinya Cepu, Jawa Tengah, bos. Bos Bintaro nih yang di belakang saya. Kita podcast di siang hari ini tanya jawab seputar dunia kicau, seputar penangkaran, beredukasi, dan berbudidaya seputar murai batu. Seperti apa? Kita simak yuk pertanyaan-pertanyaan beliau. Let's go di penangkaran 3 lantai apartemen Geraha MBRK. Mantap. Nah, ini bos udah ketemu orangnya, bos. MBRK mantap. Tanyakan yang sekiranya nggak tahu atau mungkin sampai nilainya kurang apa, kok apa gimana gitu, Mas. Supaya teman-teman juga saya tahu. Tahu nih cara pengasihan kroto ini loh. Tiap hari apa dikasih kroto apa gimana? Nah, itu. Jadi gini, Mas. Kroto kan lagi kayak gini nih. Betul. Jadi gini. Setiap penangkar tuh berbeda-beda. Kita kan hidupnya ini di kota. Beda sama di Cepu, sama Cepu kan? Gitu. Di Cepu, kroto itu sekilonya murah. Paling 150, 120. Tapi kalau di Tangerang 200. Bagaimana cara memanage keuangan untuk mengatur Kroto soalnya paling mahal itu kan. Nah, soalnya paling mahal. Kalau jangkrik ulet biasa ya. Jadi begini, Mas. Kita berkolaborasi tentang kroto, yaitu gini. Kasih kroto dalam penangkaran itu pada saat bertelur, angkut sarang, netes. Selain itu jangkrik ulet aja. Nah, gitu. Contoh sekarang kita lihat ini. Contoh ini ya. Ya, ini kondisinya biasa. Tak carikan yang kondisinya lagi bertelur ya, atau yang lagi ada anaknya. Nanti lah pasti ada krotonya, Mas. Nah, ini Mas. Nah, Oh, ini ada krotonya. kita buka dulu ya. Nah, ini Mas. Ini kan jantan doang ya. Oke, ini berarti nggak ada betinanya. Betinanya kemana kan gitu? Berarti betinanya lagi angkrem. Oke. Nah, angkrem ini pasti udah kasih kroto. Nah, ada krotonya. Ini ulet kandang apa? Ulet kandang. Ulet kandang. Nah, ulet kandang atau ulet Hongkong juga lo betinanya keluar. Belum. Ya, tuh. Si jantannya ngamuk tuh. Oh. Dalam glodok ini. Nah, ini karena Mas siapa tadi, Mas Suntono. Mas Suntono datang jauh-jauh, saya buktikan kepada Mas Suntono, apa bener Mas ini jangan-jangan cuman main glodok aja. Bener gak sih ini ada telurnya kan gitu? Nah, kita cek. Ada berapa, Mas? Ada 2. Bukan, Mas. Oh, 4. Ada 4, Pak tuh. Nah, ini dan 4 butir ini, dan saya yakin 100% netes semua. Kenapa? Karena warnanya, Mas, hitam. Ya. Nah, seperti itu. Ada 4 nih, Mas. Wis, panen bentar lagi, Mas. 4 biji. Soalnya paling mahal pakan kan kroto. Betul. Di antara yang lain. Betul. Jadi kita berkolaborasi seperti tadi ya, Mas ya. Jadi untuk teman-teman di media sosial Geraha MBRK, kolaborasi antara kroto, ulet, jangkrik. Karena kroto ini mahal, apalagi kita tinggalnya di kota. Kalau di pedesaan sih kayak di kota saya Rembang enak, Mas, kroto murah. Kalau di sini mahal, 200, 250, 300 ya kan. Jadi kasih krotonya itu pada saat dia betina udah ngangkutin sarang. Kenapa? Karena gini, Mas, untuk protein dalam kandungan dia. Pada saat dia mau bertelur mak pecutut dia gampang, lancar. Penyebab kematian dalam murai batu khususnya untuk betina rata-rata karena kurangnya protein. Kasih jangkrik terus istilahnya arep ngeden gegeleng, Mas. Nah, gitu. Nggak ada proteinnya seperti itu. Kalau ulet kandang Ulet kandang, ulet Hongkong itu sifatnya kan panas, jadi untuk doping. Nah, doping ini artinya gini, serangga yang disuka ulet, serangga yang disuka jangkrik, dan lain sebagainya, binatang-binatang lainnya ya. Jadi untuk di murai batu ini, kenapa wajib serangga kok nggak doyan buah? Karena dia burung factor. Tanpa ulet nanti kurang fact, gitu. Nah, ini kan pada diam posisinya mendung. Tapi begitu nanti saya panggil, Mas, nah ini pada bunyi semua. Bagaimana cara manggilnya? Nanti gini. Ini kan live streaming, Mas ya. Ini manggilnya kayak gini. Oh, kan? Wah, waduh, ungkrap MBRK semua. mantap. Nah,
Nah, itu enaknya korlap, Mas. Jadi gini, burung murai itu burung vektor. Tapi kalau dikasih makanan yang nggak vektor, contoh dikasih makanan buah, kan dia bukan makanannya. Nanti dia lembek, nggak vektor gitu. Coba dia dikasih por terus, Mas, ya kan? Yang bikinan manusia, nanti kurang vektor. Gitu. Makanya dia wajib serangga, karena memang makanannya kan serangga. Gitu. Seperti itu. Nah, ini enaknya ngikutin podcast di Graha MBRK secara live streaming. Jadi bahwa benar menandakan ini loh realnya, nyatanya seperti itu. Kalau jangkrik nggak boleh putus ya? Jangkrik itu nggak boleh putus, kenapa gitu? Karena dia makanan pokok. Sebenarnya bukan hanya makanan pokok sih. Kalau di alam kan mungkin memang mencari jangkrik susah ya, betul segala macam. Kalau di dalam penangkaran ini kenapa saya bilang makanan pokok? Karena gini, jangkrik itu yang cenderung lebih gampang nyarinya gitu. Karena kalau dikasih ulet terus nanti ada dampak dan efeknya. Yang bodol lah, yang kena matanya lah, yang cepet ngurak lah dan lain sebagainya. Tapi kalau jangkrik tidak. Gitu. Ini bos, satu lagi nih. Kalau udah bertelur gini udah ngerem itu berapa hari netasnya? Proses burung murai batu itu saya jelasin ya. Ini udah berkali-kali dan ditanyakan di media sosial. Murai batu dalam 1 tahun itu masa produksi aktif 8 kali. Nah, di dalam 8 kali itu dengan cara kita memanen usia 1 minggu, Mas. Beda lagi kalau diambil telur ditetaskan di inkubator ya. Itu bisa 9, 10 kali atau sampai 11 kali. Nah, murai batu itu, Mas, dalam 1 tahun itu kategorinya kayak gini. Dia ngangkut sarang, bertelur, dia angkrem itu 14 hari. Rata-rata 14 hari, ada pun lebih 15, 16 itu wajar. Ataupun berkurang 13, 12 itu wajar, atau 2 minggu lah gitu ya. Itu netes mak pecutut, itu diambil 1 minggu paling lama lah gitu. Nanti kalaupun diambil di kandang, dibesarkan di kandang, itu dia nggak bisa produksi selama 8 kali. Karena proses 1 tahun 12 bulan. Nah, kepotong 4 bulan itu untuk ngangkutin sarang, untuk angkrem, untuk dan lain sebagainya. Jadi setiap 1 minggu kita ambil. Setiap umur 1 minggu kita panen. Nah, kita itu lolos sendiri. Betul, untuk mengejar produksi selama 8 kali ya. Tapi kalau misalkan mau diloloh induk nggak apa-apa, tapi setahun nggak mungkin nyampe 8 kali. Seperti itu. Terus cara pengelolohan nih. Oke, cara pengelolohan. Cara pengelolohan. Kalau kita ambil umur seminggu kan. Heeh. Nah, ini kan awam kan belajar. Iya. Bolehlah saya belajar. Bagi-bagi itu. Betul. Ya kan cara pengelolohan kita kan nggak tahu umur seminggu itu kan masih rentan. Betul. Cara ngasih makannya apa campurannya kan? Iya, Kita sekarang nggak tahu. gini, kalau Boleh dulu zamannya saya itu pakai fur dicampur dengan kroto. Sekarang ada yang efektif, sebut nama aja nggak apa-apa ya, AMS. Tinggal ada butir-butiran kecil itu, masukin air yang hangat, dia ngembang sendiri, tinggal disupit, dilolokan. Nah, nanti diseling dengan jangkrik kayak kroto kayak untuk gizi gitu. Karena kan itu terbuat dari pur. Nah, kalaupun mau diolah sendiri juga bisa, kroto dicampur dengan pur dan lain sebagainya seperti itu, Mas. Sebenarnya kalau untuk masalah ngeloloh itu gampang. Tahap menghidupkan itu ya, biasanya tahap menghidupkan itu yang benar-benar ekstra. Ekstra ini artinya benar-benar si perawat ini harus benar-benar kontrol. Kontrol ini penting, Mas. Kalau nggak kelaparan nggak bagus. Kelaparan sekali juga nggak bagus. Lapar nggak bagus gitu. Jadi harus benar-benar bisa. Oh ya, ini waktunya nyuap nih. Ini waktunya ngasih makan nih jam segini nih gitu. Jadi jangan banyak-banyak. Kayak kategori induk aja. Ngek diloloh. Ngek diloloh gitu aja. Jadi maksimal 1 jam tuh berapa kali ngeloloh? Kita tidak bisa hitungan dengan jam, Mas. Terkadang gini, Mas. Kadang-kadang ini yang lengah nih, para penangkar lengah nih. Kalau dihitung dengan jam, pada saat ini sekarang ini 1 jam sebelumnya, itu ngeloloh terlalu kenyang. 1 jam dia belum nger-nger. Tapi kalau diloloh cuma sekali keluar beraknya, ya kan? Setelah itu nanti ngek lagi, disuap lagi aja. Gitu. Jadi yang Lebih efektif kayak gitu. Jangan begini, dikenyangin nih gitu. Mau saya tinggal pergi gitu. Itu sebenarnya nggak bagus. Seperti itu. Makanya kalau saya sendiri untuk ngeloloh anak trotol itu biasanya pakai pegawai sendiri. Jadi tidak dicampur aduk. Untuk yang rawat di 3 lantai ini semua ada yang rawat sendiri. Ya kan, untuk loloh anaknya ada sendiri, untuk yang di mall juga sendiri, penjualan sendiri gitu, media sosial pun sendiri. Kenapa saya di media sosial ini hanya saya pakai sendiri karena keterangan-keterangan seperti ini belum tentu karyawan saya memahami dan mumpuni gitu.
Tapi kalau untuk dalam dunia dia merawat, mungkin saya malah lebih pandai dia gitu. Tapi kalau teori prakteknya mungkin pandian saya itu, karena saya yang lebih tahu. Makanya kadang kalau kesini, wah nggak ada Mas Kolis nggak mau lah gitu. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Nah, untuk ukuran kandang, realnya sepertinya. Maksimal ukuran kandang. Ini kandang beda-beda Mas ya. Lantai 3 ini sama lantai 2 sama lantai 1 beda. Jadi lantai 2 itu belakangnya itu bolong Mas. Bolong. Jadi hujan masuk, matahari pun masuk. Sifatnya untuk apa? Supaya dia menghindari lemak. Untuk yang atas ini tidak kena matahari tapi dapat sirkulasi los dari sini atas plong. Nah, untuk yang paling bawah sana itu juga sama, matahari masuk dari belakang blong. Itu nanti kita lihat di lantai yang kedua ya, nanti biar paham. Sebenarnya sih orang kalau ngelihat penangkaran di MBRK ini kadang-kadang gini Mas. Oh, wah ini sampai 3 lantai gini. Kadang-kadang ini orang minder dulu, buset ini mah biayanya berapa, ini berapa gitu. Nggak usah ditiru, sebenarnya nggak perlu gini, kan tadi udah di hotel ya, sekarang di apartemen. Lihat apartemen kan kelihatannya wow rapih banget ini. Sedangkan di hotel kalian tahu sendiri kandangnya kayak apa kan gitu. Yang penting produksinya. Bukan masalah kandangnya, penting produksinya gitu. Kalau kayak yang di sono, coba kita lihat di sono ya, itu rada gelap tapi sirkulasinya memadai. Produksinya juga bagus. Nah ini produksinya bagus-bagus. Nah ini lagi angkrem juga ini lagi bertelur. Ya ini bos, kalau buat sarang ini sarangnya apa aja bos ya? Sarangnya pakai daun cemara kayak gitu tuh. Caranya diletakkan aja di bawah. Nah, di bawah nanti diangkutin dia sendiri. Nanti diangkut dia sendiri. Nah ini cucak rawa aja juga bisa kayak gini. Lagi mabung cewek, jantannya mabung itu. Udah produksi bos? Udah produksi. Gampang, ternak itu sebenarnya gampang, asalkan satu punya kemauan. Kayak kurang kemauannya ya tetap kurang juga dia untuk ini. Nah itu kayak yang bawah itu kan terang banget tuh. Nah terang itu dari belakang ada sirkulasinya. Kalau yang ini gelap tapi ini dapat sirkulasi dia dari atas yang plong ya kan. Jadi tanpa matahari pun dia juga sudah bisa produksi. Nah untuk membuktikan yang udah produksi apa kan, yang itu ada anaknya, terus yang mana ya, bagian sinilah ada anaknya juga, tapi apa namanya, yang lebih paham perawat saya. Kalau saya soalnya kadang-kadang ini nggak kepantau, taunya Mas yang ini netes ini netes ini gitu kan, nanti tinggal nulis aja silsilah-silsilahnya gitu. Mantap lah MBRK, mantap habis. Ya kayak gini lah. Ini udah dikasih ilmunya, ya kan, udah dikasih pengetahuan yang saya belum tahu lah. Siap. MBRK mantap. Terus kolaborasi ini Mas, awalnya kan tadinya saya kasih coran begini ya, ternyata nggak kuat, banjir. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai 3 lantai, jadi kalau bisa jangan pakai coran begini, tetap kalau dikasih air ngembes. Dampaknya mending pakai yang kayak gitu aja. Apa namanya? Cepuk ember ini loh, yang nampan, betul, yang ukurannya segini ya. Bagus nih. Kayak gini aja udah cukup. Ini mah jumlahnya cuman sedikit Mas. Yang di sini cuman ini 50, 100, 50, 50, 50, 150, 150, 150, 300,
tambahan ini paling ya sekitar 350 kotak. Yang di Rembang lebih gila, sekitar 600 pasang. Bulan depan pulang tapi Main lah. mainnya Rembang. Kalaupun tidak ada saya tidak apa-apa. Nanti ada bapak saya atau perawat saya. Kalau pengen main ke sana, Bulan depan insya Allah balik. siap. Rembang Deket lah Rembang Cepu mah, deket. Inspirasi mantul bos, iya bosku, selalu hadir ya bos, ya bos. Nah itulah bosku. Kapan giliran Anda kunjung ke sini seperti bos Suntono dan bos Embarkah Edi. mantap. Pokoknya setiap teman-teman nanti mau ke sini saya podcast di apartemen ya, tanya jawab yang sekiranya nggak tahu apa namanya dipertanyakan. Kalaupun nanti kan saya juga bisa beradaptasi dan saya bisa belajar bareng bersama teman-teman. Jadi yang mau datang ke sini silahkan main-main ke MBRK ya, gratis, nggak ada biaya apa-apa, nggak ada tiket masuk pokoknya. Main-main ke sini karena di sini tempatnya untuk beredukasi. Oke, terima kasih, salam sukses ya, salam MBRK bos.